Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 171410105 dari kelas SI 6B. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang chapter 7, Manage Application Portfolio atau mengelola portofolio aplikasi. Mengelola portofolio aplikasi. Salah satu persyaratan yang dikenal dan potensi aplikasi konsep portofolio adalah sarana menyatukan yang ada, direncanakan, dan sistem informasi potensi dan kontribusi bisnis mereka. Kegunaan dari pendekatan matriks ditanggung oleh kemudahan manajemen yang bersedia dan mampu mengkategorikan sistem dengan cara ini. Adapun kesimpulan dari berbagai matriks. Yang pertama yaitu sejumlah matriks dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sehubungan dengan IS atau IT perencanaan, pemanfaatan dan sumber daya. Yang kedua, ide dan konsep umumnya melengkapi, bahkan konvergen. Yang ketiga, versi yang lebih baru dari matriks yang dirancang untuk mengatasi perkembangan pada tahun 1990. Dan ini adalah gambaran dari Sullivan Matrix. Sullivan Matrix adalah mengidentifikasi kebutuhan untuk baru, pendekatan menurut permintaan desentralisasi untuk meningkatkan pengelolaan kuadran potensi strategis dan tinggi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dalam aplikasi portofolio. Memahami peran dan nilai dari himpunan aplikasi yang sudah ada. Di antaranya yaitu beberapa aplikasi mungkin menjadi usang dan tidak lagi diperlukan. Kedua, perlu investasi yang signifikan untuk menghindari masalah bisnis masa depan. Yang ketiga, kurang dieksploitasi. Dan yang terakhir, jumlah yang tidak semestinya mengkonsumsi sumber daya dalam kaitannya dengan nilai bisnis mereka. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu menganalisis aplikasi portofolio atau analisa SWOT, yaitu mengeksploitasi kekuatan. Yang pertama, potensi tinggi di masa depan sedang dieksploitasi. Dua, dapat diperpanjang, ditingkatkan untuk menjadi nilai lebih. Tiga, bisa lebih berharga jika terintegrasi lebih efektif atau digunakan lebih luas. Empat, perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Yang terakhir, penting untuk bisnis, namun kualitas data yang buruk. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis aplikasi portofolio dengan analisa SWOT. Yang pertama, harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis berubah dan masa depan. Dua, sistem yang diperlukan tetapi harus kembali dilaksanakan untuk menyerap sumber daya kurang atau mengatasi keuangan teknologi. Tiga, sistem nilai tidak lagi harus digantikan. 4. Sistem akan kurang penting di masa depan, perlu disederhanakan atau dikurangi untuk kebutuhan real. Dan yang terakhir, kemudian mengatasi kelemahan. Generik. Strategi mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk tiga pihak kunci yang terlibat dalam memungkinkan keberhasilannya pelaksanaan, yaitu 1. Manajemen eksekutif, 2. Manajemen lini, yaitu manajemen fungsional atau proses dan pengguna sistem. Selanjutnya yaitu portofolio, perencanaan, dan strategi generik evolusi atau strategi alternatif. Di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada strategis, potensi tinggi, kunci operasional, dan dukungan. Di strategis ada 5 organisasi tengah dan perencanaan. Potensi tinggi, 4 usaha LED dan pasar bebas atau teknologi atau leading edge. Kemudian dukungan yaitu sumber daya teknologi, LED dan langka atau pasar bebas, bahkan monopoli. Kemudian kunci operasional yaitu 2 metode LED dan monopoli. Dari keempat gambaran ini akan menjadi satu pada 3 LED dan monopoli dan sumber daya langka administrasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu portofolio prinsip manajemen terapan untuk portofolio aplikasi. Prinsip manajemen terapan untuk portofolio aplikasi yaitu
Produk dan IS atau aplikasi TI harus dikelola sesuai dengan kontribusi mereka terhadap bisnis melalui siklus hidup diperpanjang. 2. Ditentukan oleh dua faktor internal dan eksternal. 3. Dalam kasus IS atau IT eksternal, pasar didorong faktor menjadi semakin penting. Dan yang keempat, pelajaran dari portofolio lainnya telah menjadi lebih relevan sebagai IS atau IT menjadi terpisahkan untuk produk, layanan, dan hubungan dengan pelanggan dan